Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya, Bobby, yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah mistis yang berjudul Jeritan Rinjani. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Pastinya dalam keadaan sehat selalu, sukses selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala apapun. Dan seperti biasa, kisah ini berpart, dan yang ini adalah part pertama. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Jeritan Rinjani. Ganjil tiap malam Jumat Kliwon di tanggal ganjil. Mimpi itu selalu membayangi tidur Arun, hingga ia bahkan enggan untuk terlelap meskipun sangat sulit untuk menahan ngantuk yang seketika datang mendera. Mimpi buruk Arun bermula dari kisah yang tak sengaja didengarnya. Kematian gadis Banyuwangi yang menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan secara bersamaan oleh rekan-rekan sesama pendaki 5 tahun silam. Konon dari yang Arun dengar, gadis itu bernama Sinta. Semenjak kematiannya terkuak ke khalayak ramai, banyak pendaki-pendaki Rinjani yang sengaja bertemu ataupun sekedar mendengar rintihan sakit sosok Sinta tersebut. Sinta tak pernah tenang setelah meregang nyawa di tangan rekan-rekannya tepat di tanggal ganjil saat melakukan pendakian Rinjani 5 tahun silam. Meskipun hanya mendengar kisah Sinta sekilas mata, namun nyatanya mimpi yang dialami Arun mampu menjelaskan semua detail cerita yang dialami oleh Sinta itu. Mimpi yang dialami Arun menceritakan bagaimana tubuh rabuh Sinta dipaksa, diperkosa, hingga dianiaya tanpa adanya jeda. Namun, mimpi tersebut tidak menceritakan alasan rekan-rekan Sinta untuk melakukan perbuatan keji tersebut. Meski demikian, sejak saat itu, Arun sangat ingin melihat Rinjani secara langsung. Arun adalah sosok pemuda dengan rasa penasaran yang sangat tinggi. Ditambah lagi sejak kecil, ia memiliki kelebihan dapat melihat hal-hal mistis tak kasat mata yang tak banyak oleh orang memilikinya. Arun pun merupakan sosok yang selalu mengabaikan setiap momen yang dilakukannya melalui kamera yang dimilikinya. Semenjak Arun kerap dihantui mimpi buruk itu, kini Arun pun penasaran dan ingin datang ke Rinjani. Namun, Rinjani sangat jauh untuk digapainya, sebab Arun saat ini singgah di Surabaya. Namun, ia juga memiliki harapan besar untuk bisa datang ke Rinjani suatu saat nanti. Selain untuk menikmati keindahan Rinjani, Arun pun ingin membuktikan kebenaran akan mimpi yang selalu membayanginya tersebut. Rinjani, gunung yang dikenal dengan keindahan dan kecantikannya. Gunung dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut dan terletak di utara Pulau Lombok. Gunung berapi kedua tertinggi di Indonesia.
masuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani dan dikelilingi oleh hutan dan semak belukar seluas 76.000 hektar, merupakan pemandangan yang asri bagi Gunung Rinjani. Suatu ketika, ada salah seorang sahabat dekatnya mengatakan bahwa tiket menuju Lombok sedang anjlok, dan ini menjadi momen yang sangat pas untuk Arun dan sahabatnya itu untuk datang bertandang ke Lombok dan menyambangi Gunung Rinjani. "Run, tiket pesawat ke Lombok lagi jatuh banget nih. Ayo ke Rinjani," ucap Iqbal, sahabat dekat Arun. "Yang bener kamu, Bal." "Bener, ayo. Mau ngagendakan segera ke sana." "Ayo, siap." Arun sangat bersemangat ketika mendengar kabar tersebut. Ia bahkan tidak berpikir panjang untuk menyambangi ajakan sahabatnya itu. Di sisi lain, Iqbal sahabat Arun itu belum mengetahui tentang kejanggalan mimpi yang selalu dialami oleh Arun. Mimpi yang sangat lekat dengan Rinjani dan gadis yang tak kunjung tenang di alam sana. Iqbal hanya tahu bahwa Arun sangat mengagumi Rinjani, mengagumi tanpa adanya sebab. Setelahnya, mereka berdua pun kemudian mengatur agenda untuk bisa pergi ke Lombok. Kebetulan keduanya adalah seorang mahasiswa, sehingga mudah untuk mengosongkan jadwal di hari dan tanggal yang sama. "Minggu depan berangkat ya? Hari Rabu, gimana?" "Oke, sepakat. Kebetulan kan kuliah lagi gak padat." Kini keduanya pun sepakat untuk pergi bersama pekan depan untuk melakukan pendakian ke Gunung Rinjani. Gunung dengan sejuta keindahan dan misteri yang sampai detik ini belum terpecahkan. Segala bentuk misteri yang hanya menjadi buah bibir warga semata. "Aku izin orang tua dulu ya." "Iya, aku pun ya juga mau izin. Masa mau sana gak izin?" Keduanya pun kemudian menghadap orang tua masing-masing untuk meminta izin pergi ke Lombok untuk melakukan pendakian ke Gunung Rinjani. Namun, kedua orang tua Arun nampaknya berat melepas Arun pergi ke Lombok, mengingat jarak antara Surabaya ke Lombok itu bukanlah jarak yang pendek. Setelah mendapatkan izin dari orang tua masing-masing, kini mereka pun mulai mempersiapkan keberangkatan mereka ke Rinjani. Keduanya kemudian sengaja membeli perlengkapan pendakian atau logistik terlebih dahulu ke salah satu swalayan yang lokasinya tidak jauh dari rumah mereka. Mereka membeli perlengkapan yang lebih dari cukup untuk dibawa, mulai dari makanan ringan hingga minuman kemasan. Tak lupa mereka pun menyertakan untuk membeli perlengkapan pendakian yang dirasa masih kurang, salah satunya yaitu senter. Tidak hanya itu, mereka juga tidak luput untuk mempersiapkan fisik mereka. Keduanya kerap kali melakukan olahraga di sebuah lapangan desa yang lokasinya tak jauh dari tempat Arun dan Iqbal tinggal. Namun ada satu hal yang mendadak janggal. Kini hampir di tiap malam, mimpi buruk itu selalu membayangi tidur si Arun. Bukan lagi di malam Jumat, bukan lagi di tanggal ganjil. Mimpi itu datang secara berulang-ulang terus-menerus. Seorang gadis bernama Sinta yang mengalami kekerasan dan pemerkosaan saat melakukan pendakian ke Rinjani bersama rekan-rekannya. Rintihan sakit yang terus digaungkan oleh Sinta benar-benar menempel di pikiran Arun. Tolong selamatkan aku." Rintihan Sinta dari Gunung Rinjani. Hal tersebut pun sontak membuat Arun terus terbangun dari mimpinya tersebut. Hingga keringat pun mengucur deras tanpa mampu dibendungkan lagi. Rintihan itu kini mulai terasa sangat nyata. Sepertinya sosok Sinta benar-benar membutuhkan pertolongan. Hingga hampir tiap malam,
ia datang ke mimpinya. Padahal si Arun itu tidak saling mengenal sebelumnya. Bahkan tempat tinggal antara si Arun dan si Sinta pun betul-betul berbeda. Dari hal tersebut, niat Arun semakin bulat untuk segera datang ke Rinjani, menikmati cantiknya suasana Rinjani dan membuktikan semua mimpi yang tak berujung tersebut. Namun, alangkah lebih baiknya jika ia lebih dulu memberitahukan tentang mimpi tersebut kepada Iqbal, supaya Iqbal juga bisa memahami keinginan tersebut. Arun pun kemudian berinisiatif untuk mendatangi Iqbal dan mulai membicarakan semuanya. Semua hal di dalam mimpi Arun yang hingga detik ini, ia sendiri pun masih merasakan kebingungan. Bal, ada yang harus aku omongin sama kamu, Bal. Ngomongin apa, Run? Dalam beberapa waktu terakhir, aku mengalami mimpi. Mimpi itu benar-benar ganjil, Bal. Hah? Ganjil? Mimpi apaan emangnya? Gini, Bal. Mimpi tentang gadis bernama Sinta dan juga Gunung Rinjani, Bal. Sinta? Sinta yang tewas di Rinjani 5 tahun yang lalu? Benar, Bal, itu. Dia terus membayang-bayangi tidurku, Bal. Setiap malam aku dimimpikannya terus. Kok bisa, Run? Emangnya kamu kenal sama dia? Aku sendiri pun tidak tahu, Bal. Tetapi di dalam mimpi tersebut, sosok Sinta itu terus menjerit kesakitan dan meminta untuk diselamatkan, Bal. Jeritan dari Rinjani? Maksud kamu apa, Bal? Jeritan dari Rinjani itu? Sepertinya Rinjani benar-benar memanggil kamu untuk segera datang, Run. Tentu ada hal yang lain yang akan kamu peroleh di sana. Namun, aku tidak tahu apakah hal tersebut bersifat positif atau malah sebaliknya. Kita hanya bisa berdoa yang terbaik. Oh, iya. Iya, Bal. Kamu tahu banyak tentang Rinjani, kan? Aku memang tidak begitu banyak tahu tentang Rinjani. Namun, aku sering mendengar cerita tentang jeritan Rinjani tersebut. Namun, aku sendiri pun tidak mengetahui kebenarannya. Ya udah, Bal. Yang terpenting kita bisa datang. Entah akan ada hal janggal atau tidak. Biarkan itu menjadi urusan kita dengan alam. Iqbal pun hanya menganggukkan kepalanya, tanda setuju dengan apa yang disampaikan oleh Arun. Kini mereka semakin mantap untuk segera datang ke Lombok dan melakukan pendakian menegangkan ke Gunung Rinjani. Hari pendakian pun tiba. Sebelum berangkat ke Lombok, Arun lebih dulu berpamitan kepada sang ibu dan meminta beberapa wejangan kepadanya. Sebab selama Arun melakukan pendakian, ia selalu meminta wejangan kepada ibunya dan meminta untuk didoakan keselamatannya selama melakukan pendakian. Ibunya Arun memiliki kelebihan yang sama seperti Arun, yaitu dapat melihat dan berkomunikasi dengan makhluk lain. Meskipun demikian, mereka selalu bersikap santun sejauh ini. Tidak pernah melakukan tindakan buruk ataupun tindakan tercela. Ibu, Arun mau berangkat ke Rinjani. Arun minta doa restu ya sama ibu. Iya, Run. Kamu terus ingat satu hal. Mungkin di sana kamu akan menemukan kejadian-kejadian janggal yang tidak seperti biasanya. Tapi jika kamu tetap santun, insya Allah kamu akan selamat. Apa akan ada kejadian yang begitu buruk, Bu? Apa aku harus mengurungkan niat untuk datang ke Rinjani, Bu? Benar, Run. Tapi kamu harus tetap ke sana. Ada satu hal yang harus kamu tuntaskan nanti. Nanti kamu akan tahu dengan sendirinya. Minta doa restunya ya, Bu. Arun pun kembali mencium tangan ibunya untuk meminta restu. Namun di sisi lain, setelah mendengar ibunya berkata demikian, Arun sedikit ragu untuk melanjutkan rencananya pergi ke Rinjani. Akan tetapi,
ia juga ingat kata terakhir ibunya tersebut, yaitu ada satu hal yang harus ia tuntaskan di Rinjani. Karena hal itulah, tekad Arun pun bulat untuk pergi ke Rinjani bersama sahabatnya itu. Arun dan Iqbal pun pergi ke Bandara Juanda untuk melakukan perjalanan menuju Lombok. Perjalanan yang ditempuh tidak begitu lama. Selama penerbangan tidak ada kendala yang cukup berarti. Mereka pun sampai ke Lombok dengan selamat. Setelah mereka menempuh perjalanan menuju base camp Rinjani via Sembalun, kebetulan di sana Arun dan Iqbal memiliki seorang teman yang merupakan warga asli Lombok yang bersedia menjemput dan menemani keduanya menuju base camp Sembalun. Setelah sampai di Bandara Lombok, Arun dan Iqbal pun langsung dihampiri oleh salah seorang teman. Ia bernama Rudi. Tanpa harus menunggu lama, mereka bertiga pun kemudian berangkat ke Sembalun. Awalnya Arun hanya melakukan pendakian berdua saja bersama Iqbal. Tapi Arun tiba-tiba berinisiatif untuk mengajak Rudi untuk melakukan pendakian bersama. Rud, daripada kamu cuma antar aku dan Iqbal ke base camp, lebih baik kamu ikut pendakian aja. Yuk. Duh, gimana ya? Gak bisa, Rud. Aku gak bawa perlengkapan apapun. Ayolah, Rud. Kapan lagi kita naik bareng? Apalagi setelah kamu balik ke Lombok. Kita jarang banget naik bareng. Rudi merupakan salah satu teman kuliah Iqbal dan juga Arun. Ketiganya bergabung dalam komunitas pecinta alam dan kerap kali melakukan pendakian, yaitu pendakian bersama 3 teman itu. Ia pun harus kembali ke daerah asalnya, yaitu Lombok. Mereka bertiga pun sudah tidak pernah lagi melakukan pendakian bertiga, sehingga momen saat ini adalah momen yang tepat untuk melakukan pendakian bersama lagi. Hitung-hitung nostalgia bersama. Tapi gimana ya? Udah, masalah logistik dan perlengkapan sudah aku bawa semua kok. Kamu tinggal jalan aja. Tapi aku cuma pakai sandal biasa loh. Jaket juga tipis. Aman, tenang. Kamu bisa pakai jaketku kalau sewaktu-waktu dingin. Ya, ikut ya. Tenang aja, Ruth. Kita kan bisa naik bareng. Jadi pasti aman lah. Ya udah, kalau gitu aku ikut deh. Tapi beneran semuanya aman kan? Aman, tenang saja. Mereka pun akhirnya melakukan pendakian bertiga, yaitu Arun, Iqbal, dan juga Rudi. Mengingat pendakian ini menjadi pendakian perdana mereka di Rinjani, mereka pun sudah tidak sabar untuk bisa segera mendaki ke Gunung Rinjani. Selama perjalanan, Arun tertidur di mobil karena kelelahan. Niat hati ingin beristirahat dengan tenang dan nyaman, ia malah mendapatkan mimpi buruk yang biasanya ia alami di tiap tanggal ganjil di malam Jumat Kliwon. Padahal saat ini bukan di malam hari ataupun di tanggal ganjil, namun mimpi itu lagi dan lagi datang. Sosok Sinta yang ada di dalam mimpi Arun menjerit tanpa henti. Dari raut wajahnya tersimpan amarah yang begitu mendalam. Ia seakan mengisyaratkan bahwa dirinya sangat membenci kejadian yang menimpanya hingga merenggut nyawanya tersebut. Tiba-tiba, Arun menjerit dan terbangun dari lelapnya tersenyum seraya berteriak, Jangan! Keringat Arun pun mengucur tidak karuan. Iqbal yang berada di sebelahnya pun kaget akan teriakan Arun. Kamu kenapa, Run? Bukan apa-apa, Ruth. Hanya mimpi buruk. Benar, cuma mimpi buruk. Iya. Iqbal pun mencoba menenangkan Arun dengan memberinya air mineral yang dibawanya. Arun pun bergegas untuk meminumnya. Sejak itu, ia tak berani lagi untuk tertidur.
Mimpi itu benar-benar terasa nyata bagi Arun. Ia sendiri pun tidak tahu apakah mimpi tersebut hanya bunga tidur semata atau ada arti di baliknya. Setelah mencoba menenangkan diri, Arun pun lekas membaik. Mereka pun terus melanjutkan perjalanan menuju basecamp Rinjani via Sembalun. Meskipun banyak kekhawatiran di diri Arun, namun ia berusaha untuk menepisnya agar ia bisa melakukan pendakian dengan tenang dan tidak menimbulkan kekhawatiran dari kedua temannya itu, yaitu Iqbal dan Rudi. Mereka semua sampai di basecamp pendakian Rinjani via Sembalun, hampir petang di sana, sehingga mereka pun memutuskan untuk menunda pendakian hingga esok hari. Terlebih lagi, mereka belum beristirahat setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka kemudian memilih untuk menginap di salah satu rumah warga yang memiliki warung tak jauh dari basecamp pendakian. Saat mereka sampai, hujan pun turun. Padahal saat itu bukan musim penghujan. Nampaknya semesta pun mendukung untuk Arun, Iqbal, dan Rudi menunda pendakian di malam hari. Kita rehat di sini dulu saja ya. Makan, minum, sekalian tidur. Mereka pun kemudian memesan mie instan dan teh hangat. Setelahnya mereka bergegas untuk menyantap makanan yang telah disajikan oleh pemilik warung. Mereka pun sempat berbincang-bincang dengan pemilik warung tentang misteri Rinjani. Bu, Rinjani itu angker tidak sih, Bu? Wah, kalian baru pertama kali datang kah? Iya, Bu. Dan saya sempat dengar omongan dari beberapa orang kalau di Rinjani banyak mitos yang cukup menyeramkan, Bu. Sebetulnya tidak menyeramkan, Mas. Hanya saja, beberapa mitos tersebut sangat dihormati di wilayah Rinjani. Salah satu yaitu cerita tentang Rinjani yang dihuni oleh Ratu Jin. Sehingga banyak warga yang melakukan ritual izin sebelum melakukan pendakian ini. Apa kalian sudah melakukan ritual tersebut sebelum mendaki besok? Memangnya harus melakukan ritual dulu, Bu? Kebetulan saya kan dan teman-teman saya bukan penduduk asli Lombok, Bu. Hanya si Rudi saja yang tinggal di Lombok. Alangkah lebih baiknya kalian melakukan ritual keselamatan sebelum pendakian. Arun dan yang lainnya pun hanya terdiam saat sang ibu pemilik warung mengatakan hal tersebut. Mereka bingung mau menjawab apa, terlebih lagi si Arun. Sang ibu pemilik warung itu pun kemudian tersenyum kepada Arun dan kedua temannya itu. Apapun itu, yang terpenting doa dan harus tetap jaga sikap ya, Dik. Terima kasih, Bu. Setelahnya Arun, Iqbal, dan Rudi pun saling bertatapan. Mereka seolah-olah saling berbincang melalui bahasa mata. Setelah ibu pemilik warung pergi, Arun pun kemudian mencoba membuka obrolan terkait ritual keselamatan yang diceritakan oleh ibu pemilik warung itu. Menurut kalian, apa kita perlu mengadakan ritual itu? Jujur ya, walaupun aku penduduk asli Lombok, tapi aku tidak begitu tahu tentang ritual yang dimaksud ibu pemilik warung itu. Bagaimana prosedurnya? Lalu apa konsekuensinya? Saat tidak melakukan ritual itu, aku pun tidak tahu bagaimana urusannya. Udah, anggap saja angin lalu. Ibu tersebut kan hanya memberikan saran kepada kita. Entah mau dilakukan atau tidak, semua keputusan ya ada di tangan kita lah. Yang terpenting kita yakin bahwa tidak akan ada hal buruk saat pendakian nanti. Tapi beneran gak akan terjadi hal buruk kan? Terjadi atau tidaknya hal buruk tersebut hanya alam yang tahu. Kita berdoa saja. Yang terpenting saat ini pendakian nanti kita gak aneh-aneh lah di situ. Aku setuju sih sama Iqbal.
Kalian harus ngelakuin apa yang diucapkan ibu tersebut. Tentu akan menguras waktu dan tenaga kita lah. Sedangkan kita berencana naik esok hari. Rasanya waktu kita memiliki tidak akan cukup lah. Ya udah, kalau begitu, yang terpenting kita harus yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja. Gitu aja kan? Betul. Udah, kita jangan terlalu memikirkan omongan ibu tersebut. Kita naik aja. Arun pun mengangguk saat Iqbal mengatakan kalimat tersebut. Setelah itu, ketiganya pun kemudian memutuskan untuk beristirahat dan tidur di rumah pemilik warung agar kondisi mereka bisa kembali segar dan siap untuk melakukan pendakian esok hari. Kita harus istirahat cepat, jangan menunda untuk tidur. Sebab kita harus bangun sebelum subuh dan bersiap-siap untuk melakukan pendakian ke puncak Rinjani. Siap, ayo. Mereka bertiga pun kemudian merebahkan badan yang lelah di atas alas lantai. Tak perlu menunggu lama, mereka pun sudah tertidur pulas. Sang ibu pemilik warung menyaksikan pemandangan itu. Ia pun kemudian mulai merapikan peralatan makan yang berserakan di dekat Arun dan kedua temannya tersebut. Tiba-tiba, sang ibu pemilik warung merasa kaget saat melihat ke arah Arun. Tepat di samping tubuh Arun, ada seorang wanita pucat yang sedang duduk dan menatap tajam ke arah Arun. Ibu pemilik warung pun berteriak. Astagfirullahaladzim. Teriakan ibu pemilik warung tersebut kemudian membangunkan Arun dan kedua temannya yang lain. Mereka pun juga merasa kaget. Ada apa, Bu? Dek, kenapa, Bu? Sesaat setelah sang ibu pemilik warung berteriak, sosok perempuan di samping Arun itu sudah menghilang. Menghilang entah kemana. Ada gadis, Dek. Tadi di sebelah kamu ada gadis. Arun dan yang lainnya pun kemudian melihat ke arah kanan dan kiri mereka. Namun tidak ada siapapun di sana dan hanya mereka bertiga. Saat itu hari memang sudah sangat larut, sehingga warung sudah sangat sepi. Tadi ada kok, Dek, di sini. Ada gadis tadi. Memangnya gadisnya seperti apa ya, Bu? Yang Ibu lihat? Wajahnya pucat pasi dan tatapannya sangat tajam ke arah kamu. Arun pun merinding seketika saat ibu pemilik warung itu mengatakan hal tersebut. Terlihat dalam pikirannya tentang sosok Sinta yang selalu datang ke dalam mimpi Arun. Ia kemudian berpikir bahwa sosok yang dilihat oleh ibu pemilik warung itu mungkin saja adalah sosok Sinta. Ibu pemilik warung itu terlihat masih syok dengan apa yang dilihatnya. Ia bahkan sampai keringat dingin dan gemeteran. Namun Arum dan yang lainnya mencoba menenangkan ibu pemilik warung itu agar ia bisa kembali berpikir positif dan segera melupakan apa yang baru saja dilihat olehnya. Dan untuk sementara cerita ini bersambung dulu sampai di sini dan saya akan melanjutkan ceritanya lagi di episode berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga sehat selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.